Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia Pramudita SEMBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan, yang merupakan bagian dari rukun mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen semester 2 dengan kode mata kuliah 21423250 berbobot 3 SKS. Pemaparan mata kuliah di kelas mengaplikasikan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana delivery, saya akan menyampaikan perihal deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, serta materi pembelajaran. Pada bagian interaction atau interaksi dengan mahasiswa, saya melakukan diskusi, tanya jawab, small group discussion, sehingga diharapkan mahasiswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pada bagian assessment, saya akan melakukan penilaian terhadap pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan sesuai kontrak perkuliahan dan RPS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan keterampilan mahasiswa ketika menghadapi pelanggan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep layanan, mengenali pelanggan, mengaplikasikan konsep layanan pelanggan, serta melakukan evaluasi terhadap layanan pelanggan, sehingga selalu dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, yang ujungnya akan berakhir pada layanan prima. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6, yang semuanya telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Manajemen Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep layanan, mengenali pelanggan, dan bagaimana memberikan layanan yang bernilai bagi pelanggan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengembangkan berbagai macam alternatif layanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan dan memberikan pengalaman layanan kepada pelanggan. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami bagaimana menentukan karyawan yang tepat untuk industri layanan, menentukan program pelatihan dan pengembangan serta untuk karyawan, serta mampu memberikan motivasi kepada karyawan agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir, CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan proses delivery atau penyampaian layanan sesuai dengan harapan dari pelanggan. Sedangkan untuk assessment atau penilaian, sistem penilaian untuk yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, assessment sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Pada model pembelajaran di kelas, saya menerapkan case study, problem-based learning, dan small group discussion. Untuk metode pembelajaran, saya memaparkan dengan menggunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian proses interaksi di kelas dilakukan secara dua arah, antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, bahkan juga mahasiswa dengan mahasiswa. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini ada 2 buku. Yang pertama, buku Customer Service, A Practical Approach, 6th edition, Pearson Education, penulis Elaine K. Harris. Sedangkan buku yang kedua, Customer Service Skill for Success, 7th edition, McGraw-Hill Education, Robert W. Lucas. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Mari kita simak. Terima kasih. Oke, ikut. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana, sehat? Kita bisa berkumpul lagi pagi ini di mata kuliah saya, mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan, gitu ya. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kelancaran, keberkahan kepada ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke. Hari ini materinya adalah pelayanan dan perilaku pelanggan. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kan kalau nggak salah udah pertemuan ke-7 ya. Ya, itu di pertemuan ke-7. Di pertemuan yang lalu, di pertemuan 6, kita membahas tentang, apa masih ingat?
mendengar, ya, mendengarkan pelanggan. Oke, ada yang masih ingat membahas apa kita utamanya, apa yang diingat, hal yang paling kalian ingat dari topik pembahasan atau materi yang paling kalian ingat di dalam mendengarkan pelanggan? Silakan boleh angkat tangan yang mau menjawab. Oh, lebih tinggi. Oh, Ilham. Oke, Hearing dan listening. oke, cukup. Kemudian ada yang lagi, yang lain mungkin yang mau menambahkan? Siapa? Oke, Jadi hearing itu mendengar, sedangkan listening itu menyimak dengan seksama. bagus. Oke, good. Semua jawaban yang kalian berikan tadi betul gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin hearing itu mendengar, listening itu menyimak gitu ya. Kalau hearing Anda mungkin hanya mendengarkan tapi tidak konsentrasi penuh, mungkin Anda sedang belajar, kemudian mendengarkan sambil mendengarkan musik gitu ya, atau mendengarkan yang lain, lama-lama terdengar tapi tidak fully concentrated. Terus kalau listening, menyimak Anda berarti menyimak dengan apa namanya, dengan seksama. Kemudian satu lagi, kenapa sih kalau kita itu harus mendengarkan pelanggan kita? Ada yang mau merespon terkait itu? Satu yang basic tapi oke, silakan, Wal Burga. Kita akan tahu apa yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan. Oke, ya, bagus. Baik, jadi betul apa yang kamu sampaikan. Jadi dengan mendengarkan pelanggan, kita jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, apa yang menjadi keinginan dari pelanggan, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik, atau setidaknya kalau memang belum baik, kita bisa melakukan perbaikan atau improvement secara terus-menerus. Oke, saya kira sudah cukup untuk merekap atau mereview perkuliahan yang lalu. Kita akan bergerak ke pelayanan perilaku pelanggan. Oke, sorry, saya agak bermasalah. Oke, kita manual aja. Oke, jadi di materi ini kita akan belajar tentang konsep perilaku pelanggan atau behavioral styles. Nanti ada 4 gitu ya. Itu terdiri dari pride, rasional, inquisitive, decisive, dan ekspresif. Gitu, kita jelaskan masing-masing. Kemudian mengembangkan komunikasi yang kreatif. Jadi diharapkan teman-teman setelah belajar dari perkuliahan hari ini bisa mengembangkan strategi gimana sih caranya untuk berkomunikasi yang efektif, karena pelanggan itu punya background yang bermacam-macam. Kemudian kita juga memahami persepsi. Kita tidak boleh memaksakan persepsi kita karena pelanggan punya persepsi yang lain, sehingga kita harus mendekati mereka dengan cara pandang mereka supaya terjadi atau tercapai yang namanya solusi atau kesepakatan. Oke. Oke. Customer service and behavior. Jadi ini mempelajari bagaimana sebenarnya manusia membangun hubungan layanan yang kuat. Karena ini didasari oleh berbagai macam hal gitu ya. Di antaranya ada kepribadian, pengalaman, kemudian pendidikan, terus kebiasaan mereka, itu semua berpengaruh terhadap perilaku. Next ada si decisive atau suka apa ya, memutuskan langsung gitu ya, suka yang tegas, ya dan tidak, seperti ilustrasi namanya. Jadi langsung ke contohnya aja, langsung ke intinya aja, ini bagus gak atau apa gitu. Jadi dengan orang yang model seperti ini atau pelanggan seperti ini, maka dia tidak suka bertele-tele, tidak suka basa-basi gitu ya. Penjelasannya yang singkat, padat, dan langsung mengena sesuai dengan prioritas ataupun harapan mereka. Ya, poinnya saja. Tapi yang kalau ini berbeda dengan yang tadi ya, yang inquisitive, harus detail, harus jeli. Ini mungkin enggak secara in general apa konklusinya, si A apa barang A, HP A atau barang B, barang A, barang B, bagus yang mana, value-nya apa, maka dia akan segera memutuskan. Dia tidak memproses informasi terlalu berlebihan, gitu ya, terlalu dalam. Kemudian ada si ekspresif, gitu ya, orang yang ekspresif, jadi suka mengekspresikan diri secara emosional, terbuka, berbagi cerita, sukanya basa-basi dulu gitu ya, membangun hubungan yang disukai, dihargai, suasana hati yang bisa cepat dan bertumbuh. Kemudian
Sehingga dari pendekatan itu kita harus berhati-hati, artinya pendekatannya berbeda, harus lebih hangat dengan senyuman, kemudian tunjukkan ketertarikan kalau dia memang mau bercerita, mereka mau berbagi pengalaman. Saya pernah beli misalnya gitu ya, di toko ini seperti ini, maka kita menjadi pendengar yang baik untuk pelanggan dengan tipikal atau karakter yang seperti ekspresif ini, gitu ya. Sehingga dengan komunikasi yang hangat dan antusiasme dari si service provider atau si penyedia layanan, maka itu membuat si pelanggan itu merasa, oh ekspresi saya diterima ya, di toko itu perhatian ya, ada muncul rasa-rasa seperti itu untuk pelanggan yang ekspresif supaya dia lebih mengena dari atau mengingat si penyedia jasa di tempat kita atau di tempatnya, ya. Nah, kenapa harus menyesuaikan dari 4 tadi ya, 4 karakter atau 4 tipe atau 4 model tadi? Kita sebagai penyedia layanan tidak bisa memaksakan seperti saya sempat singgung tadi. Jadi kita yang harus beradaptasi, gitu ya, menyesuaikan dengan berbagai macam karakter. Karena bagaimanapun sebagai service provider atau penyedia layanan, kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk pelanggan kita. In return, mereka akan juga punya hubungan baik dengan tempat kita atau apa yang kita sediakan, gitu ya. Sehingga kita perlu fleksibel tadi. Ketika kita dengan pelanggan yang posesif, jadi jangan terlalu santai, jangan terlalu banyak bicara panjang lebar. Mereka nggak punya waktu, mereka nggak punya kesabaran untuk ke arah sana, gitu. Mereka tidak cukup sabar untuk mendengarkan cerita kita yang panjang lebar itu. Seperti sebagaimana kita menghadapi orang yang ekspresif itu berlawanan, sehingga kita perlu menerima dengan tepat. Hanya dari pelajaran ini, dari mata kuliah ini, Anda diharapkan bisa mengidentifikasi tipe-tipe pelanggan itu, sehingga treatmentnya tidak keliru, gitu ya. Tidak tidak sesuai, artinya yang sesuai. Atau dengan yang ekspresif, gitu ya, terlalu kaku. Pilihnya ini, yang ini aja Pak, yang ini aja Bu. Enggak, mereka yang ekspresif butuh cerita-cerita, gitu ya, butuh perjalanan emosi yang cukup panjang untuk bisa muncul trust, untuk merasa nyaman, berinteraksi dengan layanan yang kita berikan. Oke. Nah, yang paling terpenting di sini, di samping Anda berusaha tadi memahami gaya atau perilaku orang lain, Anda juga memahami perilaku Anda sendiri, Anda cenderung yang mana, gitu ya, sehingga ketika muncul atau menghadapi orang dengan tipe tertentu, Anda tidak reaktif, gitu ya, Anda bisa, oh orang ini dengan gaya seperti ini, gaya komunikasi saya seperti ini, maka Anda juga harus menyesuaikan diri Anda sendiri, bukan Anda berubah menjadi orang lain, bukan, tapi Anda memerankan karena Anda profesional sebagai service provider yang profesional, sebagai penyedia layanan yang profesional, maka Anda harus menyesuaikan, gitu ya. Kalau biasanya ngomongnya terlalu cepat atau orangnya terlalu slow banget, gitu ya, katanya kalau orang Jawa ngomongnya slow, gitu kan. Maka kita harus menyesuaikan. Ataukah karena kita suka ngulik sendiri, kita terlalu teknis, gitu ya. Semua orang kita jelaskan. Kita suka gadget, tentang kita suka handphone, suka gadget, suka gawai, nah kita suka ngulik sendiri, kita jelaskan semuanya ke semua orang. Nggak harus seperti itu juga. Makanya kita harus mengenali, oh aku suka gini, tapi orang ini kayaknya nggak suka deh kalau kita jelaskan seperti ini. Jadi memahami gaya Anda sendiri, menyesuaikan, menghindari konflik komunikasi yang tidak perlu. Jadi Anda save energi untuk menyelesaikan konflik yang tidak perlu. Gitu. Karena Anda sejak awal sudah memahami. Oke, good. Jadi dari hal itu tadi diharapkan kita bisa membangun, gitu ya, membuild sebuah hubungan baik dengan pelanggan. Ya. Kita mendengarkan karena kita sudah paham, kita bisa mendengarkan dan berempati dengan pelanggan. Kemudian dari situ tadi kita juga mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang sebenarnya diinginkan pelanggan, mungkin tidak dengan secara verbal, secara ekstrinsik. Kalau kita belajar di pertemuan 4 dan 5 kita belajar tentang komunikasi verbal dan non-verbal, gitu ya. Anda juga tahu gimana sih untuk melihat secara gesture, secara perilaku, orang ini pengennya apa sih, orang ini seperti apa sih, itu bisa kita identifikasi juga kalau kita mengenali gaya komunikasinya. Ya, kemudian kesabaran, ketelatenan, ada gaya komunikasi yang berbeda-beda atau perilaku yang berbeda-beda, serta konsisten untuk berupaya memberikan pengalaman yang positif. Artinya dari berbagai macam jenis, berbagai macam gaya tadi,
right tadi, Anda bisa memberikan treatment yang sebisa mungkin yang terbaik. Saya nggak yakin atau nggak harus kita tuh bisa 100%, tapi kita berupaya semaksimal mungkin supaya memberikan pengalaman yang positif bagi pelanggan kita. Gitu ya. Oke. Jadi di dalam pelayanan itu ada yang namanya musuh, gitu. Artinya musuh sesuatu yang harus kita hindari jauh-jauh. Ada yang namanya stereotip atau stereotipe dan juga persepsi, gitu ya. Persepsi menafsirkan tindakan orang lain, stereotip generasi negatif terhadap kelompok tertentu. Jadi kita di awal tuh orang ini biasanya kok gini, kok bajunya keren ya? Kayaknya nggak mungkin dia mau membeli produk saya, misalnya. Kita sudah punya prekonsepsi atau persepsi tersendiri terhadap seseorang. Padahal belum tentu loh. Siapa tahu dia old money yang memang cuma sandal jepitan tapi uangnya banyak bisa beli produk mewah tertentu gitu misalnya. Atau juga stereotip, oh ini orangnya dari suku tertentu nih, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya ya gitu. Ada stereotip yang muncul, ada nilai-nilai negatif yang muncul di awal gitu ya, yang apa namanya, yang sudah tertanam di benak kita sebagai pelanggan. Kita tidak melihat pelanggan kita secara objektif apa yang dilakukan, apa yang disampaikan gitu ya. Terus kita menganalisis atau mengamati apa yang sebenarnya menjadi berlaku atau gaya mereka gitu ya. Sehingga itu perlu untuk dicermati. Kemudian ya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Untuk berikutnya saya ingin melakukan group discussion, jadi melakukan diskusi kelompok kecil. Anda nanti bisa berkelompok. Oke, sudah selesai ya tadi diskusinya? Sudah. Good. Untuk kali ini siapa dulu yang mau diskusi? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Oke, silakan. Dimulai dari siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke. Saya akan menjawab dari diskusi kelompok 1 tentang yang pertama, perilaku pelanggan apa Pak Dedi. Nah, termasuk kita diskusikan Pak Dedi itu termasuk ke dalam perilaku rasional. Nasional, good. Betul. Jadi Pak Dedi itu rasional. Beliau itu fokus pada fakta, logika, kemudian juga bukti. Jadi Pak Dedi ini harus ada bukti yang konkret terlebih dahulu, baru dia itu percaya. Kemudian ciri khas dari Pak Dedi ini tidak mudah untuk percaya kepada sales. Jadi dia itu tidak terpengaruh oleh emosi dan juga promosi seperti itu. Dan juga dia tidak suka ribet ya, seperti itu. Dan perlu validasi data yang konkret itu tadi. Konkret dan lengkap ya. Jadi intinya Pak Dedi adalah salah satu, setelah kita identifikasi adalah salah satu pelanggan yang rasional ya. Oke, next pelanggan berikutnya terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan atau pelayanan apa yang bisa kita berikan? Siapa yang menjawab? Oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana pendekatan layanan yang lebih efektif terhadap tipe pelanggan seperti ini? Jadi, pendekatan layanan yang efektif untuk tipe pelanggan seperti Pak Dedi ini, yang pertama itu menyiapkan spesifikasi teknik tertulis seperti brosur, yang kedua menawarkan perbandingan harga ataupun fitur jika memungkinkan, yang ketiga menunjukkan testimoni atau bukti sosial seperti ulasan tarif pelanggan lain, dan yang keempat itu jangan terlalu menjual, fokus pada informasi netral ataupun profesional. Oke, good, Pak Burgan. Jadi untuk pelanggan dengan tipe rasional seperti Pak Dedi ini, kita harus memberikan data dan fakta gitu ya, dan kita tidak bisa terlalu memaksakan. Senyampang beliau sudah mengetahui datanya, biar dia yang mengambil keputusan sendiri secara rasional mana yang jadi kebutuhannya. Oke, good. Sedang lanjutnya adalah dengan apa sih? Apa yang bisa dilakukan untuk membangun loyalitas dan kepercayaan? Siapa? Oke, nah, silakan Hal. Ya, yang ketiga yaitu bagaimana kita dapat membangun kepercayaan atau loyalitas kepada pelanggan. Yang pertama yaitu menawarkan konsultasi lanjutan tanpa adanya tekanan untuk membeli. Yang kedua yaitu mengirimkan follow up email yang berisi informasi yang dibutuhkan. Serta yang terakhir yaitu menunjukkan sertifikat garansi pelayanan after sale serta garansi kepuasan pada pelanggan. Oke, good Ilham. Jadi intinya dengan pelanggan rasional seperti Pak Dedi ini kita tidak bisa memaksa lagi seperti tadi ya. Intinya kita memberikan data, kemudian memfollow up. Kalau beliau butuh sesuatu kita akan jawab tanpa kita terkesan agresif gitu ya, terus mengejar-ngejar atau memaksakan apa yang jadi kita supaya cepat laku atau closing, tapi memberikan data yang mereka butuh apa saja kita fit, akhirnya muncul kepercayaan sehingga dia mau atau percaya dengan tempat kita atau tempat kita berjualan. Oke, berikutnya terkait dengan mengkonversi menjadi pelanggan loyal gitu ya. Jadi apakah pelanggan tipe rasional ini bisa menjadi pelanggan yang loyal nggak sih? Ada yang bisa menjawab? Oke, ya. Untuk pertanyaan apakah pelanggan seperti ini bisa dikonversi menjadi loyal?
Ya bisa menjadi sangat loyal jika mereka merasa percaya secara logis dan memprofesionalkan terhadap brand tersebut. Dengan strategi apa? Caranya dengan menggunakan data dan keandaian sebagai strategi jangka panjang. Oke, good. Jadi intinya, kalau kita rangkum bersama terkait pelanggan atau tipe pelanggan yang rasional seperti Pak Deddy ini, intinya dari benang merah keempat jawaban yang kalian sudah sampaikan atau kemukakan, bahwa pelanggan rasional memerlukan data dan fakta, sehingga itu yang bisa kita sajikan, itu yang bisa kita berikan tanpa, jadi ya, seperti teori yang awal, atau materi yang sudah kita sajikan, kita terima sama-sama, saya sajikan, bahwa pelanggan itu tidak mau dipaksa, pelanggan itu adalah rasional, secara logis berpikir apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi manfaat, sehingga dari sana tinggal kita secara aktif saja, tapi tidak agresif ya, sekali lagi, aktif kalau mereka butuh apa, kita melayani dengan sebaik mungkin. Oke, good. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, berikutnya untuk topik diskusi kedua. Kelompok 2, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, silakan yang ingin menjawab. Siapa dulu? Oke, Yasmin. Terkait dengan identifikasi gaya perilaku si Ibu Rina tadi ya, terkait pelanggan sebuah salon. Gaya apa sih yang dipunyai oleh Ibu Rina? Bisa dijelaskan, Yasmin? Ibu Rina ini adalah tipe yang ekspresif, yang suka bersosialisasi dan menghargai perhatian personal dalam interaksi. Oke, good. Jadi Ibu Rina ini adalah tipe yang ekspresif, dia suka kehangatan, suka ngobrol, sehingga kalau tidak menerima treatment atau perlakuan seperti itu, dia merasa kecewa, karena itu yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan tipe seperti ini, yang ekspresif. Oke, berikutnya, pendekatan layanan apa sih yang membuat Ibu Rina ini merasa puas? Gimana caranya gitu ya? Pendekatannya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Mbak. Itu karena staf yang sebelumnya itu memberikan pelayanan yang personal dan ramah ke Bu Rina. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan emosionalnya Bu Rina sendiri. Emosional Bu Rina. Oke, good. Jadi karena stafnya ganti gitu ya, staf yang baru ini mungkin belum mendapatkan pelatihan yang baik gitu ya, artinya belum bisa memahami atau belum bisa mengidentifikasi tipe pelanggan apa ini. Nah, kalau sebelumnya mungkin sudah bisa memahami karena si Bu Rina ini adalah tipe yang ekspresif, maka penyampaian secara emosional, berbicara, kehangatan itu yang lebih utamakan, selain memang apa namanya si pelanggan itu atau si staff itu sudah melaksanakan SOP-nya atau pelayanannya dengan sebaik mungkin, gitu ya, memotong dengan baik dan sebagainya. Tapi yang dibutuhkan Ibu Rina ternyata lebih dari sekedar itu. Oke, good. Selanjutnya, nah, kesalahan apa sih sebenarnya gitu ya, yang dilakukan oleh staff yang baru ini dari konsep dari konteks perilaku pelanggan gitu ya, yang keliru apa dari staff ini? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Mbak. Oke, betul, betul. Jadi karena yang mungkin yang pelanggan baru atau si staff baru ini masih baru dilatih, masih memiliki dasar-dasar kuat, dia menganggap bahwa kalau sudah melaksanakan hal-hal yang teknis itu, misalnya gitu ya, alatnya yang benar, setting temperaturnya benar, ramasnya caranya misalnya benar, kalau di salon gitu ya, sudah menganggap itu sudah cukup, sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi ternyata ada hal yang lain yang diharapkan atau menjadi ekspektasi dari pelanggan-pelanggan di sana, yang utamanya sudah menjadi langganan, seperti Bu Rina yang ingin ke sana karena di sana atau di salon tersebut punya sesuatu yang dinilai awalnya tidak dimiliki oleh tempat salon yang lain. Tapi ternyata ada ini staf baru, belum memahami sepenuhnya tentang emosi, belum memahami bagaimana sih gaya atau perilaku si pelanggan ini, maka itu konteks yang terpinggirkan atau terlewatkan, sehingga nantinya jadi bahan pertimbangan atau perbaikan untuk si pemilik usaha. Untuk trainingnya berarti lebih dari hanya sekedar teknis cara memotong dan sebagainya ya. Oke, good. Kemudian yang terakhir, bagaimana strategi pelayanan untuk mengembalikan kepercayaan gitu ya. Gimana sih caranya supaya Bu Rina ini yang awalnya tadi kecewa, yang awalnya merasa kenyamanannya berkurang, menjadi balik lagi menjadi mau berkunjung lagi atau menjadi pelanggan lagi di salon tersebut. Ada yang mau jawab lagi, Stefan? Oke, silakan. Jadi dari seorang yang merupakan itu untuk strategi pemulihannya itu ada 4. Yang pertama, segera hubungi ke Ibu Rinanya dan meminta maaf secara pribadi. Yang kedua, tawarkan layanan ulang pada stafnya atau memberi diskon untuk kunjungan berikutnya. Yang ketiga,
pelayanan pada staf baru soal pendekatan adaptif terhadap tipe ke setiap pelanggan. Dan yang terakhir atau keempat, preferensi pelanggan tetap atau bonus sistem yang mencakup. Oke, bagus. Jadi intinya kalau dalam konteks ini berarti harus ada yang namanya strategi untuk melakukan recovery atau pemulihan terhadap pelanggan yang tadinya merasa kecewa gitu ya. Kalau sudah kecewa, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan hal tersebut? Ada yang tadi disampaikan memberi diskon gitu ya, memberi treatment tertentu, memberi bonus atau layanan lebih. Dan yang tidak kalah penting adalah memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan atau dengan sistem tertentu agar hal-hal seperti ini ke depan tidak terulang lagi sehingga staf yang baru juga bisa memiliki pemahaman gitu ya, tidak hanya secara teknis tapi juga secara bagaimana cara memperlakukan atau mentreatment dari sisi perilaku. Jadi melihat pelanggan dari sisi perilaku. Oke, good. Terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah cukup belajar banyak gitu ya, utamanya terkait dengan perilaku pelanggan gitu ya. Jadi pelanggan tidak hanya sekedar pribadi yang kita lihat kemudian datang ke tempat kita terima apa adanya. Setelah kita belajar ini kita harapkan ini menjadi pemahaman, pengetahuan teman-teman yang belajar di studi program studi manajemen gitu. Sehingga teman-teman ketika nanti menjadi pelaku usaha atau teman-teman menjadi seorang staff yang memberikan pelayanan, teman-teman tahu pendekatan apa kiranya yang sesuai berdasarkan perilaku masing-masing pelanggan. Jadi pendekatannya tadi lebih tepat, lebih akurat, menyesuaikan karena kita mampu beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi ke depannya, gitu ya, utamanya dari sisi pelanggan. Sehingga pelanggan nanti menjadi harapannya di akhir mampu atau bisa menjadi pelanggan yang loyal terhadap brand atau tempat atau service provider yang kita bekerja atau berlaksana di sana, melakukan kegiatan di sana. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan juga diskusi yang sangat hidup, gitu ya, sangat fruitful. Jadi, insya Allah kita minggu depan, berarti di pertemuan ke-8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Saya yakin teman-teman sudah siap dengan apa yang materi dan hasil diskusi hari ini. Teman-teman saya nilai sudah cukup cakap dan mampu. Insya Allah benar-benar nilainya untuk UTS bagus semua. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.